Halo semua, berjumpa kembali di my YouTube channel. Channel ini akan membahas soal seputar SKD CPNS tahun 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak semua untuk membahas soal TWK, khususnya pada submateri integritas. Namun sebelum berlanjut, jangan lupa klik tombol subscribe sehingga kami lebih semangat untuk membuat video-video berikutnya. Tanpa berbasa-basi lagi, kita mulai saja pembahasan dari soal yang pertama. Soal yang pertama terkait dengan materi integritas. Pemimpin sebagai orang yang menjadi teladan dan panutan bagi anggota wajib mempunyai sikap integritas yang tinggi. Jadi inti dari pertanyaan nomor 1 ini adalah bagaimana sikap yang menunjukkan integritas yang tinggi. Jadi berikut ciri-ciri pemimpin yang berintegritas. Jadi secara sederhana, sikap integritas itu dapat kita ambil kesimpulan bahwa sikap yang anti korupsi, sikap yang jujur, sikap yang bertanggung jawab sebagai seorang pemimpin. Kalau kita lihat opsi yang A, ucapan dan kata-katanya positif, membagi pekerjaan dengan adil sesuai dengan kemampuan. Kalau yang B, jujur dalam bekerja dan selalu menepati janji. Nah, sekali lagi, sikap integritas yang tinggi itu ditandai dengan sikap jujur. Sehingga sudah jelas, untuk soal yang pertama ini jawaban yang paling tepat adalah opsi yang tepat sekali, yang B. Di mana opsi yang C itu memiliki rasa empati, menaati peraturan dan berkarisma itu bukan merupakan sikap berintegritas yang tinggi. Baik, untuk soal yang pertama kita sudah temukan jawaban yang paling tepat yaitu opsi yang B. Lanjut soal berikutnya, soal nomor 2. Salah satu strategi jangka panjang dalam pembangunan integritas nasional adalah, soal nomor 2 ini kita diminta untuk bagaimana menemukan strategi jangka panjang dari organisasi atau lembaga negara KPK. Jadi strategi jangka panjang dari Komisi Pemberantasan Korupsi dalam membangun integritas nasional adalah, kalau yang A, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan pemerintah. Kalau yang B, memberikan motivasi kepada pemimpin untuk bekerja secara efisien. Kalau yang C, membangun infrastruktur untuk membantu kinerja aparatur secara efisien. Kalau yang D, membangun dan mengedukasi masyarakat tentang bahaya korupsi. Kalau yang E, menghukum berat segala bentuk tindak pidana korupsi. Jadi strategi jangka panjang itu merupakan bagaimana memberikan pemahaman dan pendidikan kepada masyarakat tentang bagaimana tindak pidana korupsi itu sendiri. Kalau menghukum berat itu adalah strategi yang hanya bisa dilakukan saat ini atau represif. Kalau preventifnya itulah jangka panjang yang bisa mengantisipasi, sehingga jawaban yang paling tepat untuk opsi yang nomor 2 atau soal nomor 2 itulah opsi yang tepat sekali. Yang D, membangun dan mengedukasi masyarakat tentang bahaya korupsi. Itu strategi jangka panjang yang bisa dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengantisipasi bagaimana semakin meluasnya tindak pidana korupsi atau extraordinary crime. Bisa kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 3. Ini soal yang penalaran terkait dengan materi integritas, bahwa digambarkan pagar rumah Anda sulit didorong. Setelah Anda cek ternyata rodanya keluar jalur. Nah, di sini keluar jalur, roda keluar jalur. Kemudian Anda mengangkat pagar tersebut dan mengembalikan roda ke posisi jalurnya. Hasilnya, pagar berhasil didorong dengan lancar. Kemudian apa hikmah yang dapat Anda ambil dari kejadian tersebut berkaitan dengan integritas? Jadi apa yang dapat kita simpulkan dari peristiwa roda tersebut keluar jalur? Lalu kita hubungkan dengan nilai-nilai integritas itu sendiri. Kalau yang A, pagar sudah rusak dan sebaiknya diganti dengan yang baru. Kurang tepat. Kemudian kalau yang B, begitulah kalau hidup seperti roda, kadang di atas dan kadang di bawah. Ini juga bukan, karena yang terjadi dari ilustrasi di awal adalah bagaimana roda keluar jalur. Kalau yang C, hidup akan lancar jika berada pada jalur yang benar. Nah, ini kemungkinan.
yang paling tepat dulu. Kita simpan jawaban opsi C. Coba kita lihat dan analisis opsi D dan E. Kalau opsi D, diperlukan usaha dan kerja keras dalam meraih kesuksesan. Ini juga kurang tepat. Kemudian yang E, sikap menutup diri akan membuat kehidupan menjadi susah. Ini juga tepat. Sehingga opsi yang paling benar dari apa yang menjadi ilustrasi soal nomor 3 itulah opsi yang C. Ya, jadi tepat sekali opsi yang C. Hidup akan lancar jika berada jalur yang benar. Sehingga setelah diangkat, pagar tersebut mengembalikan roda kepada posisi jalurnya. Alhasil, pagar didorong dengan lancar. Jadi, kalau sudah sesuai dengan jalur, sesuai dengan aturan yang ada, pasti kehidupan menjadi lancar. Itu hikmah yang dapat kita ambil dari kejadian tersebut. Kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 4. Jadi, hampir semua pegawai yang ada di kantor instansi saya meminta uang sebagai tanda terima kasih. Ini sudah tidak menunjukkan nilai integritas. Akan tetapi, menurut peraturan kantor, hal tersebut tidaklah diizinkan. Maka saya, jelas, ini, secara peraturan kantor, hal tersebut tidak boleh dilakukan. Maka, bagaimana sikap Anda jika menghadapi situasi tersebut? Kalau yang A, ikut melakukannya karena bagaimanapun juga memang kawan-kawan kantor sudah melakukan. Ini juga kurang tepat. Kalau yang B, melakukannya hanya kalau terpaksa, membutuhkan uang tambahan dalam memenuhi kebutuhan karena gaji kotor memang kecil. Ini juga kurang tepat. Ya jelas kita cari opsi yang menolak. Kalau yang C kadang-kadang melakukan hal tersebut juga kurang tepat. Kalau yang D berusaha untuk semampunya tidak melakukan hal tersebut, ini berusaha, ini juga kurang tepat. Nah, opsi yang paling tepat dari situasi yang terjadi itu adalah tidak ingin melakukannya satu kali pun. Jadi kita tidak akan melakukan hal tersebut. Jadi opsi yang paling tepat soal nomor 4 ini adalah opsi yang E. Kita lanjutkan soal nomor 5. Seorang oknum staf HRD perusahaan telah menawarkan bantuan kepada saya untuk dapat diterima menjadi karyawan pada tempat tersebut dengan cara memberikan dana. Ini juga menunjukkan sikap yang tidak berintegritas dengan cara memberikan suap agar bisa menjadi karyawan di sebuah perusahaan tersebut. Kemudian, sikap saya bagaimana? Jelas kita harus cari opsi yang menolak. Kalau yang A sudah jelas salah kalau menerima. Kalau yang B mempertimbangkan, ya ini sudah ada indikasi untuk melakukannya. Kalau yang C mencoba terlebih dahulu secara resmi sebelum melalui cara itu. Ini juga cukup positif. Kalau opsi yang D, menolaknya karena saya ingin diterima secara sah bukan hasil suap supaya rezeki sebagai karyawan nantinya bisa tetap halal. Nah ini yang secara sikap kita menolak. Opsi yang paling tepat itu adalah opsi yang D. Ya tepat sekali. Kalau yang E meminta pertimbangan dari orang tua jelas. Kalau yang C juga kurang tepat karena ada opsi yang paling lengkap dan paling kompleks. Itu yang D, menolaknya karena saya ingin diterima secara sah, bukan hasil suap supaya rezekinya sebagai karyawan nantinya bisa tetap halal. Oke, kita lanjutkan kepada soal berikutnya. Soal nomor 6. Survei terhadap institusi perlu dilakukan untuk menjamin kinerja pegawai bahkan lembaga tersebut secara internal ataupun eksternal. Yang ditanyakan soal nomor 6 adalah bagaimana manfaat perlunya survei integritas bagi pegawai. Jadi kata kuncinya di sini adalah survei terhadap integritas pegawai. Jadi apa manfaatnya? Kalau yang A sebagai kontrol kinerja pegawai, kalau yang B sebagai pembentuk karakter, kalau yang C modal perencanaan pembangunan, kalau yang D menjadi bahan evaluasi kinerja untuk menindakan korupsi, kalau yang E menjadi tanggung jawab institusi untuk menjaga nama baik. Jadi survei integritas, sekali lagi integritas ini erat kaitannya dengan sikap anti korupsi, sikap jujur. Sehingga opsi yang paling tepat itu adalah opsi yang D, tepat sekali. Jadi manfaat survei integritas pegawai adalah menjadi bahan evaluasi kinerja untuk menghindari tindakan korupsi. Kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 7.
Ini bentuk penyalahgunaan wewenang atas jabatan yang melekat pada penyelenggara negara untuk kepentingan keluarga. Ini ada istilah yang dilakukan untuk kepentingan keluarga atau kolega. Dapat digolongkan sebagai tindakan apa? Jadi 3 hal ini ya. Jadi ada korupsi, kemudian kolusi, dan nepotisme atau biasa disingkat dengan KKN. Jadi kalau korupsi mengambil keuangan negara untuk kepentingan pribadi, kalau kolusi itu merupakan upaya penyuapan yang akan mempengaruhi pengambilan keputusan kebijakan. Kalau nepotisme ini kepentingan keluarga atau kolega. Sehingga opsi yang paling tepat adalah opsi yang C. Kalau gratifikasi itu merupakan pemberian hadiah kepada pejabat, misalkan itu pemberian hadiah Idul Fitri, hadiah Hari Raya Nyepi, nah itu merupakan gratifikasi. Arti yang mempengaruhi kebijakan dari sebuah pejabat. Baik, kita lanjutkan kepada soal berikutnya, soal nomor 8. Pak Toto mendapatkan tugas dari kantornya untuk mengikuti pelatihan di luar kota selama 3 hari. Di luar dugaan, ternyata pelatihan tersebut selesai lebih cepat dari jadwal yang sudah ditentukan. Jika Anda menjadi Pak Toto, apa yang akan Anda lakukan? Jadi, situasi di sini ternyata kita lebih cepat pelatihannya dari jadwal yang sudah ditentukan. Jelas yang dituntut di sini adalah sikap kejujuran kita. Dimana kalau yang A menikmati sisa 1 hari untuk berjalan-jalan, jelas kurang tepat ya, karena tidak ada nilai kejujuran di sana. Kalau yang B melaporkan ke kantor bahwa kegiatan sudah selesai dan menunggu arahan selanjutnya. Ini tepat ya, cuman kita coba analisis opsi C, D, dan E. Kalau yang C segera pulang dan memilih libur bersama rekan kerja, ini tidak ada melaporkan ke kantor ya. Kalau yang D segera pulang dan memilih libur di rumah, juga kurang tepat. Kalau yang E merahasiakan bahwa pelatihan sudah selesai dan memanfaatkan sisa waktu untuk liburan, ini juga salah. Sehingga soal nomor 8 yang menunjukkan sikap integritas itu adalah opsi yang B, tepat sekali. Melaporkan ke kantor bahwa kegiatan sudah selesai dan menunggu arahan selanjutnya. Soal nomor 9. Ridwan ditugaskan untuk memberikan pengarahan sekaligus pengenalan tentang perusahaan kepada pegawai baru. Durasi waktu yang diberikan kepada Ridwan adalah 2 jam. Jadi diberikan durasi waktu 2 jam. Karena ada suatu urusan, Ridwan berusaha menjelaskan semuanya dengan cepat. Sehingga dalam waktu 1 jam sudah selesai. Dialokasikan 2 jam, cuman karena ada kepentingan pribadi di sini ya. Sehingga lebih cepat menjelaskan sehingga waktunya menjadi 1 jam sudah selesai. Hal ini menunjukkan bahwa Ridwan seorang yang, kalau yang A, lalaikan tanggung jawab, kalau yang B, bekerja semaunya, kalau yang C, tidak mempunyai ketulusan dalam bekerja, kalau opsi D, melakukan korupsi terhadap waktu, kemudian kalau yang E, kreatif dan tidak bertele-tele. Kita lihat, kata kuncinya, diberikan durasi 2 jam, cuman diselesaikan dalam 1 jam. Karena kepentingan pribadi. Sehingga opsi yang paling tepat, soal nomor 9, adalah opsi yang tepat sekali, opsi yang D, melakukan korupsi terhadap waktu. Oke, soal terakhir, soal nomor 10. Saat Anda hendak membayarkan pajak kendaraan bermotor, masih terdapat kekurangan beberapa dokumen yang diperlukan. Seorang petugas mendekati Anda dan menawarkan jasa. Semuanya dapat diselesaikan dengan syarat membayarkan sejumlah uang kepadanya. Ini sudah ada istilah oknum yang berusaha untuk membantu dengan syarat memberikan sejumlah uang. Kemudian apa yang Anda lakukan? Anda sebagai seseorang yang memiliki jiwa integritas yang tinggi jelas menolak. Kita cari opsi yang paling tepat. Kalau opsi yang A menerima sudah jelas salah. Kemudian opsi yang B menunda pembayaran sampai dokumen yang diperlukan juga lengkap. Ini berbahaya. Kemudian kalau yang C, segera melengkapi dokumen yang diperlukan dan menolak tawaran tersebut. Nah ini, yang paling tepat sudah jelas ini, opsi yang C. Jadi segera melengkapi dokumen yang diperlukan karena ada kekurangan dokumen dan menolak tawaran tersebut sebagai bentuk jiwa
berintegritas yang tinggi. Baik, sekira itu untuk pembahasan soal integritas. Sekali lagi jangan lupa subscribe sehingga kami lebih semangat untuk membuat video-video berikutnya. Tetap semangat, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.